Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Putriana Sagita, NIM F2018-010043 dari kelas B1 Farmasi. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan materi kimia medisinal yang berjudul pengembangan senyawa agonis dan antagonis. Langsung saja kita masuk pada materinya. Senyawa agonis adalah senyawa yang dapat menghasilkan respon biologis tertentu, sama dengan senyawa agonis endogen. Sedangkan senyawa antagonis adalah senyawa yang dapat menetralisir atau menghasilkan respon biologis senyawa agonis. Pada umumnya, senyawa antagonis mempunyai dasar struktur yang mirip dengan senyawa agonis. Tujuan rancangan senyawa agonis dan antagonis yaitu untuk mengembangkan antagonis spesifik terhadap biokatalis utama atau metabolit endogen. Pengetahuan tentang agonis-antagonis sangat penting untuk mengetahui dan mengantisipasi kemungkinan terjadinya bahaya interaksi obat. Kemudian adapun pengetahuan agonis dan antagonis diantaranya untuk merancang kombinasi obat, pembuatan komposisi obat, merancang senyawa antagonis terhadap senyawa agonis endogen, dan mengetahui serta mengantisipasi bahaya interaksi obat. Kita masuk pada penggolongan senyawa antagonis berdasarkan fase kerja obat. Penyebabnya, obat tidak tercampurkan, ketidaksesuaian atau inkompatibilitas antar obat kombinasi, dan ketidaksesuaian kimia fisika. Akibatnya, jumlah senyawa aktif yang dilepaskan menurun dan kecepatan pelepasan senyawa aktif menurun juga. Kemudian, antagonis farmakokinetik menyebabkan ketersediaan hayati obat menurun sehingga menurunnya kadar obat dalam darah dan jaringan disebabkan menurunnya absorpsi obat, meningkatnya ekskresi obat, menurunnya proses bioaktivasi, meningkatnya proses bioinaktivasi, serta menurunnya senyawa aktif karena interaksi obat. Kemudian, antagonis farmakodinamik. Antagonis pada tingkat jaringan atau plasma dan reseptor mempengaruhi interaksi obat reseptor sehingga menurunkan respon biologis obat. Kemudian desensitisasi atau pencegahan aksi obat, yaitu senyawa antagonis diberikan sehingga reseptor tidak sensitif terhadap senyawa agonis. Kemudian efek kuratifnya, senyawa agonis kemudian diberikan senyawa antagonis untuk menghilangkan efek senyawa agonis atau efek sampingnya. Kemudian penurunan efek obat, kadang diinginkan dan kadang juga tidak diinginkan. Kita masuk pada antagonis pada fase farmakokinetik. Umumnya berupa antagonis kimia atau netralisasi. Dasar antagonis kimianya antara lain interaksi obat reseptor sesudah absorpsi dan senyawa antagonis berinteraksi dengan senyawa agonis sehingga interaksi senyawa agonis reseptor menurun, akibatnya aktivitas menurun. Kemudian antagonis pada fase farmakodinamik. Antagonis farmakodinamik terjadi pada interaksi obat reseptor. Antagonis berperan pada proses biokimia penting atau melakukan pemblokan pada reseptor spesifik. Adapun interaksinya dapat bersifat reversibel, kompetitif, dan irreversibel. Kemudian kita masuk pada antagonis pada fase farmakodinamik yang dibagi atas. Yang pertama, antagonis kompetitif, antagonis non-kompetitif, kombinasi antagonis kompetitif dan non-kompetitif, antagonis fungsional dan fisiologis, antagonis irreversibel, dan antagonis tipe kompleks. Kemudian kita masuk pada antagonis kompetitif.
Jika agonis bertemu dengan reseptor, maka akan menghasilkan respon biologis sehingga disebut antagonis kompetitif. Contohnya antihistamin dan histamin kolinergik dan antikolinergik. Kemudian antagonis non-kompetitif. Yang pertama, pengurangan afinitas, pengurangan aktivitas intrinsik, menghalangi transmisi impuls, berinteraksi dengan makromolekul atau membran sel atau jaringan yang sama dengan agonis. Jika agonis atau maksud saya antagonis bertemu dengan reseptor akan menghasilkan respon biologis. Kemudian antagonis fungsional dan fisiologis. Antagonis fungsional merupakan dua senyawa agonis yang mempunyai efek berlawanan, bekerja pada satu sel atau sistem yang sama, tapi pada tempat yang berbeda. Contohnya histamin dan isoprenolen yang bekerja pada otot polos jaringan bronki. Kemudian antagonis fisiologis, yaitu dua senyawa agonis yang mempunyai efek berlawanan, bekerja pada organ atau jaringan yang berbeda sehingga dihasilkan efek resultan. Contohnya ada pada slide, bisa dibaca langsung. Kemudian antagonis irreversibel. Tipe antagonis dengan karakteristik masa kerja panjang dan pengikat obat selektif tempat reseptor hanya untuk satu tipe agonis. Kemudian langsung saja kita masuk pada antagonis tipe kompleks. Cara kerjanya sangat kompleks. Contohnya bakteri riostatik dan bakterisid. Kemudian kita masuk pada hubungan struktur kimia senyawa agonis dan antagonis kompetitif. Senyawa agonis dan antagonis mempunyai afinitas atau daya tarik yang sama pada reseptor yang sama. Aktivitas intrinsiknya berbeda. Adapun tipe senyawa agonis dan antagonis kompetitif yaitu metabolit dan antimetabolit, agonis dan pemblok selektif, serta agonis dan antagonis irreversibel selektif. Kemudian metabolit dan antimetabolit. Antimetabolit merupakan antagonis kompetitif untuk menggantikan senyawa metabolit. Senyawa agonis dan antagonis tipe metabolit tipe metabolit dan antimetabolit mempunyai struktur yang mirip atau bioisosterik parsial. Stabilisasi gugus yang mudah diserang atau gugus vulnerabel sehingga tidak mudah diserang oleh enzim yang menguraikan obat tersebut sehingga masa kerja obat menjadi lebih panjang. Antagonis dan pemblok selektif. Histamin merupakan senyawa yang ada di dalam tubuh yang dianggap senyawa agonis. Antihistamin merupakan senyawa antagonis yang dapat memblok secara selektif respon histaminergik. Begitu juga untuk senyawa kolinergik dan adrenergik. Senyawa antagonis kompetitif multipoten adalah senyawa antagonis kompetitif yang dapat menduduki lebih dari satu macam reseptor sehingga menghasilkan efek yang beragam pula. Kemudian kita masuk pada agonis dan antagonis irreversibel selektif. Senyawa yang mengandung gugus penghasil mempunyai afinitas yang besar terhadap gugus nukleofilik atau seperti OH, SH, NH2 dan NH2 yang ada pada semua makromolekul jaringan biologis dan membentuk ikatan kovalen yang irreversibel. Senyawa pemblok irreversibel harus mempunyai selektivitas tertentu. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya hanya manusia biasa, jadi pasti salah.
Saya tutup dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.